Aku masih menunggu hari di mana ibuku berkata, ini tak nyata, kita miliarder. Ini hanya supaya kau rendah hati. Tapi aku tahu itu tak akan terjadi. Dan aku tetaplah sederhana. Tapi maksudnya berlatar belakang sederhana. Hai, aku Edison dari Colorado. Sejak ayahku meninggal saat aku berusia 7 tahun, kami hidup miskin. Dan ibu marah setiap kali aku meminta uang padanya. Jadi, pergi ke perkemahan musim panas yang mahal seperti ini sepertinya tidak masuk akal bagiku. Tiba-tiba, seseorang merebut selebaran dari tanganku. Itu Katie dan Candice, cewek-cewek jahat di sekolah. Girls, apa kalian siap untuk trip ini? Rambut baru, kuku baru, baju baru, semua siap. Bagaimana denganmu, Eddie jelek? Ups, maaf, kami lupa kalau pecundang miskin sepertimu tak akan mampu ikut serta. Aku menahan air mataku saat mereka tertawa, kemudian pergi. Edison, kau baik-baik saja? Jangan dengarkan mereka, aku bisa membantu. Menjauhlah dariku, Leila. Cewek kaya sepertimu tak akan pernah mengerti. Kutepis tangannya dan berlari pergi. Kita lihat saja. Ibu sedang bersiap untuk shift malamnya dan sepertinya tidak sedang bad mood. Maksudku ini kesempatanku untuk bertanya. Ibu, aku perlu uang untuk camp sekolah. Ini kesempatan terakhir untuk... Kita hampir tak mampu bayar uang sewa bulan ini. Apa kau tahu itu? Carilah cara untuk menghasilkan uang sendiri daripada terus meminta padaku. Di usiamu sekarang kau masih saja tak pengertian. Tak pengertian? Apa ibu pernah mengerti aku? Aku benci betapa miskinnya keluarga kita ini. Dan lebih dari apapun, aku benci ibu. Aku langsung lari ke kamarku, mengemasi tas, dan segera meninggalkan rumah. Ini sudah jam 2 dini hari. Dan badai salju ini makin memburuk. Kuacuhkan puluhan panggilan dari ibuku. Tak mungkin aku kembali ke rumah itu. Sampai kapanpun. Rasanya membeku. Ku cari-cari dalam tas ranselku sarung tanganku saat, Alice in Wonderland, buku kesukaanku. Momen terindah di hidupku tiba-tiba datang kembali padaku. Saat ayah membacakan dongeng sebelum tidur setiap malam, aku tak pernah lupa matanya yang lembut dan suaranya yang hangat. Saat ku balik halaman dengan harapan bisa mengalihkan perhatianku dari badai ini, ponselku memberitahukan panggilan lain dari ibu. Aku harus memberitahunya untuk tak menggangguku lagi. Tunggu dulu, rumah sakit? Ibuku mengalami kecelakaan kerja? Segera ku kayu sepedaku menuju ke sana, tapi badai yang menderu melemparkan tumpukan salju ke arahku. Aku tak bisa melihat apapun. Apakah ini sudah pagi? Kebalikan dari badai salju kemarin, semuanya tampak segar seolah sekarang musim semi. Tapi di mana aku? Tiba-tiba sebuah biji pohon ek raksasa terjatuh dan pecah jadi dua, yang di dalamnya terdapat selembar kertas. Selamat datang ke Wonderland. Apa aku sedang bermimpi? Bangunlah Edison, ibu membutuhkanmu. Berhenti membuang waktu melamun seperti ini. Tak lama kemudian terdengar jeritan melengking. Penyusup, tahan dia! Tiba-tiba, dua lelaki asing berseragam mencengkram lenganku, memaksaku menuju lengkungan mawar kecil dan menyuruhku melewatinya. Aku melihat sekeliling dengan perasaan takjub. Aku berada di rumah kaca besar dan seorang pria berpakaian mewah sedang menungguku. Halo, aku Edward, Raja Wonderland. Selamat datang di kerajaanku. Ayah? Apa itu ayah? Ia nampak sangat mirip dengan ayahku. Aku hampir saja berseru. Ia menyambutku hangat dengan meja berisi hidangan mewah. Aku belum makan sejak kemarin malam, jadi aku tak bisa menahan diri untuk langsung melahapnya. Hanya ketika jam berdentang, aku teringat akan kenyataan. Ibu, aku harus menemuinya. Aku segera bertanya jalan keluar ke Raja Edward. Negeri ini indah, tapi ada monster yang menguasai gerbangnya. Aku tak tahu bagaimana kau bisa sampai sini, tapi jika kau ingin pergi, kau harus membawakan monster itu 3 benda yang berharga. 3 benda? Tanyaku. Ya, mari kita lihat apa ini. Kemudian Sir Edward mendekati pintu kaca dan berbicara dengan keras. Cermin-cermin di dinding. Siapakah yang paling tampan di antara semua? Yang mulia, Anda adalah yang paling tampan, yang paling elegan. Kami berharap bisa sesempurna dirimu. Ya, if I was you, I wanna be me too. Sekarang beritahu aku, supaya Edison bisa meninggalkan tempat ini, benda apa yang diperlukan? Untuk kabur dari negeri ini, dia harus mendapatkan sehelai rambut Rapunzel yang indah, syal dari si tudung merah, dan lampu ajaib Aladin. Selesaikan misi ini sebelum jam menunjukkan tengah malam atau terjebak di dunia ini selamanya. Apa? Apa kau serius? Di mana aku bisa temukan benda-benda itu? Jangan khawatir, aku akan mengutus Arthur, pengawal terdekatku, untuk menemanimu. Saat itulah seorang pria tinggi tampan kira-kira seusiaku muncul. Hai gadis kecil, tak ada waktu lagi, kita harus pergi sekarang. Kemudian dia memberikan pakaian dan menyuruhku untuk berganti. Setelahnya kami melewati gerbang yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini tak lagi menuju Taman Mawar Merah, melainkan ke saluran pembuangan bawah tanah.
Apa yang kita lakukan di bawah sini? Ini bau. Arthur tak berkata apa-apa dan dengan cepat menemukan tangga menuju ke atas. Aku segera mengikutinya dan ada jalanan yang ramai di depanku. Kuperhatikan semua orang sedang melihat sesuatu. Itu rambut pirang panjang terjuntai dari geria tawang pencakar langit. Hah? Rapunzel? Tinggal di gedung Empire State? Konyol! Kami segera berjalan menuju ke sana tapi tempatnya dijaga dengan sangat ketat. Bagaimana kita bisa masuk? Itulah kenapa ku bilang pakai ini. Jadi dengan mudah kami berbaur dengan pembantu dan pelayan memasuki gedung. Wah, aku tak pernah menginjakan kaki di rumah semewah ini. Siapa kau? Tertegun aku menoleh ke belakang dan melihat Rapunzel dalam dongeng Grimm, berdiri tepat di depanku. Tapi tunggu, kenapa gadis ini tampak tak asing? Leila, apa ini kau? Oh astaga, aku tahu kau kaya, tapi aku tak menyangka kau tinggal di rumah seindah ini. Kau mengenalku? Dengan bersemangat kutunjukkan padanya foto sekelas kami. Leila tampaknya sangat tertarik dengan foto itu, tapi dia tak bisa mengingat apapun, dan memintaku lebih banyak cerita tentang sekolah. Saat aku bercerita tentang teman-teman kami padanya, Arthur berbisik. Kau perlu melanjutkan tugas sekarang. Oh, ini sudah 2 jam. Dengan berhati-hati aku memilih kata untuk meminta sehelai rambutnya, dan tentu dia mengiyakan. Tapi saat kami akan pergi, dia berpegang erat padaku. Kumohon tinggallah bersamaku, pakaian, sepatu, apapun yang kau inginkan bisa kuberikan padamu. Yang ini juga, semua barang-barang mewah ini akan jadi milikku? Ya, tentu saja. Sadarlah, apakah sudah lupa apa tujuan kita ke sini? Apa kau menyerah tak bertemu dengan ibumu lagi karena hal ini? Aku minta maaf Leila, tapi aku sungguh harus pergi. Ibuku sedang dalam bahaya. Kalau begitu kumohon ajak aku bersamamu. Aku tak bisa lagi berada dalam rumah mengerikan ini lagi. Ayolah, kau punya segalanya yang ada di bumi ini. Ini seperti surga. Tidak, ini adalah neraka. Semua benda ini tak berarti. Yang kuinginkan adalah kebebasan, sekolah, teman-teman, dan bisa melakukan apa yang kuinginkan. Ternyata setelah orang tuanya bercerai, ayahnya lakukan apa saja untuk menangkan hak asuh dan menahannya di sini hanya untuk menghasilkan uang dari rambut pirangnya yang indah. Aku rindu ibu. Aku lebih suka tinggal di rumah kecil yang kumuh daripada tempat yang dingin dan mentereng ini. Aku tak bisa meninggalkannya di sini. Tiba-tiba aku ingat bagaimana Eugene menyelamatkan Rapunzel di film. Jadi setelah mendapat persetujuan Leila, aku memotong pendek rambutnya dan kami bertiga kabur dari geria tawang ini. Kami mengantari Leila ke sekolah di mana ibunya sudah menunggu. Hal paling sederhana seperti kebebasan, teman, atau seseorang yang sungguh peduli pada kita jauh lebih berharga daripada benda-benda material yang semu. Sayangnya, aku selalu mendambakan yang tak kupunya dan memandang remeh apa yang kumiliki. Ayo, kenapa kau masih saja berdiri di sini? Hah? Kita harus masuk kelas juga? Tak ada waktu untuk ini. Kita harus mencari si tudung merah. Tanpa sepatah kata, Arthur menyeretku pergi begitu saja. Hingga akhirnya berhenti di depan seorang gadis yang mengenakan syal di kepalanya. Ini dia, orang yang kau butuhkan. Aku melambai ke arahnya, tapi dengan dingin dia hanya mendongak dan bertanya. Apa maumu? Hah? Si tudung merah tak lain adalah si Katie? Aku akan langsung saja. Aku butuh syal merahmu. Apa kau bisa? Permisi? Ini Gucci. Kau tahu berapa harganya? Ini bahkan edisi terbatas. Lihatlah dirimu. Kau mungkin bahkan tak punya sepeser pun atas namamu. Ya, itu benar. Tapi aku sangat memerlukan syal ini. Aku akan lakukan apa saja yang kau mau. Baiklah, kuharap kau tak menyesal mengatakan itu. Tepat setelahnya, sebuah mobil mewah datang menjemput kami. Kami berhenti di perkebunan apel, yang mana tak asing bagiku karena itu tempat ibuku bekerja. Nah, aku ingin memanggang pai apel untuk ibuku, jadi ambilkan aku sekotak apel. Ingat, kau harus melakukannya sendiri. Temanmu di luar. Ibuku bahkan bisa memetik rata-rata 12 kotak sehari. Jadi, satu kotak mudah saja. Tapi siapa yang mengira satu kotak itu sebenarnya adalah sebuah wadah berisi hampir 500 kilo apel. Apa dia ingin memanggang untuk seluruh kota? Oh, aku kelelahan. Siapa di dunia ini yang bisa memetik apel di bawah panas terik seperti ini selama berjam-jam? Kepalaku mulai berputar-putar. Hilang keseimbangan, aku terjatuh dari tangga. Untungnya, Arthur menangkapku tepat waktu. Tetap saja ibumu melakukan ini setiap hari. Bisa kau bayangkan betapa kerasnya dia bekerja untuk menghasilkan uang demi keluarga? Mungkin itulah kenapa ibuku selalu letih dan emosian. Tiba-tiba aku sangat merindukannya. Aku akhirnya memanen cukup banyak apel dan membawanya untuk ditukar dengan syal itu. Tapi Katie masih menyuruhku untuk memilih 10 apel yang sempurna. Tak peduli yang mana yang kupilih, dia mengerutkan kening tanda tak puas. Apel ini tak bagus. Yang ini juga. Ada goresan 2 cm. Kau berlebihan, ini semua sama.
Tak mungkin, semua untuk ibuku harus yang terbaik. Dia sakit dan aku perlu pie apple yang sempurna untuknya. Kemudian Katie memberitahuku kalau saat ibunya hamil, dia sedang sakit. Dokter menyarankannya untuk menggugurkan kandungannya untuk keselamatannya, tapi dia menolak dan merisikokan nyawanya melahirkan Katie. Mendengar cerita itu, mataku secara alami berkaca-kaca. Kenapa sekarang? Apa kau lelah dengan pekerjaan kecil ini? Tidak, aku hanya sangat merindukan ibuku. Aku sangat ingin kembali padanya. Aku menyadari kalau bahkan Katie, cewek jahat tak berhati itu masih mencintai ibunya sebesar ini. Tapi semua yang kulakukan hanyalah meminta dan memohon-mohon pada ibuku. Aku anak yang buruk sekali. Jika kau sangat menyayangi ibumu, kau tahu harus bagaimana mulai sekarang. Bantu aku mengantar hadiah ini ke ibumu yang berjasa, oke? Dan ini, ambillah dan lengkapi misi itu. Akhirnya, kami sampai. Persinggahan terakhir adalah sebuah museum. Arthur berkata kalau ada ruang rahasia dengan lampu ajaib. Tapi mendapatkan kunci ke ruangan itu sudah cukup merepotkan. Laser keamanan tersebar di mana-mana, jadi kami masuk melalui sistem ventilasi. Arthur mengikatkan tali melingkari pinggangku lalu perlahan-lahan menurunkanku ke tempat kunci itu. Sedikit lagi dan ku dapatkan. Tapi segera saat ku sentuh kunci itu, setetes keringatku jatuh menyebabkan alarm menyala. Para penjaga segera masuk dari pintu, tapi untungnya Arthur menarikku tepat waktu. Kami berhasil keluar dari sistem ventilasi, tapi tempat ini seperti labirin, lalu Arthur menarikku sembunyi di balik dinding. Sedikit demi sedikit, wajahnya kian mendekat ke wajahku, dan jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba, seluruh dinding di belakangku bergerak. Ternyata ada tangga rahasia menuju ke ruang bawah tanah, dan tak butuh waktu lama bagi kami untuk temukan ruangan itu. Hah? Di mana lampu ajaib itu? Arthur mendekati satu-satunya benda di ruangan itu, sebuah proyektor. Dia menyalakannya, lalu pada dinding putih muncul gambar ibuku yang lelah setelah sepanjang hari bekerja. Tapi begitu pulang ke rumah, dia masih datang memeriksa apa aku tidur nyenyak. Gambaran dirinya yang bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan kesukaanku. Di atas segalanya, dia sesungguhnya tahu mengenai trip camping itu dan berusaha bekerja lembur supaya aku bisa ikut. Waktu menipis, kau harus segera kembali dan menyerahkan benda-benda ini. Aku berusaha kembali tenang dan dengan cepat menyeka air mataku lalu pergi dengan Arthur. Aku akan segera kembali bersama ibuku. Aku akan kembali, tolong bawa aku ke gerbang. Tiba-tiba bunyi berdentang membuatku terpaku. Aku minta maaf tapi waktunya habis. Kau sudah gagal dalam misi ini. Tapi kenapa khawatir? Tak terlalu buruk berada di sini. Kau akan punya segala yang kau inginkan. Dengan cara apapun, tolong antar aku ke monster itu. Aku tak butuh yang lainnya, aku hanya ingin bersama dengan ibuku. Aku telah bersikap abai selama ini, aku tak bisa meninggalkannya saat ia sangat membutuhkanku. Sebenarnya tak ada monster di sini, itu keserakahan, keegoisan, dan sikap tak bersyukur yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tapi aku bisa tahu kau sudah mengalahkan monstermu dan memetik pelajaran. Jadi, kau bisa menuju ke ibumu sekarang. Hah? Semuanya menjadi sangat terang. Di mana aku? Sayang, kau bangun. Syukurlah. Seseorang meremas tanganku. Itu adalah ibu. Ibu memberitahuku bagaimana dia pingsan di tempat kerja karena terlalu lelah. Kemudian dia tahu kalau aku terjatuh dari sepedaku di badai salju dan tak sadarkan diri. Ini sayang. Ibu meletakkan sejumlah uang di tanganku. Sekarang kau bisa pergi ke trip camping. Aku sangat menyesal membuatmu kesal dan aku janji akan bekerja lebih keras lagi supaya kau tak kekurangan. Aku pun menangis dan menggelengkan kepala. Aku tak memelukkannya. Aku tak ingin ibu bekerja lembur dan membahayakan kesehatan ibu untukku. Ibu sehat dan ada di sisiku saja yang kubutuhkan. Bu, tolong maafkan aku atas semuanya. Saat kami usai berpelukan, kulihat seseorang berdiri di ambang pintu. Arthur. Ternyata Arthurlah yang menyelamatkanku di badai salju itu. Terima kasih banyak, kau satria berbaju zirahku. Kapan saja, aku lega kau baik-baik saja. Aku bersungguh-sungguh, aku tak akan menyelesaikan misi itu tanpamu. Hah? Misi apa? Menatap matanya yang indah itu, jujur aku merasa seolah dia dikirim ayahku untuk membantuku belajar dari kesalahanku dan mensyukuri apa yang kupunya. Lupakan, aku hanya lega kau ada di sini. Akhirnya, Sweet 16ku yang spektakuler telah tiba. Aku menghabiskan waktu berbulan-bulan memikirkan setiap detail kecil dari pesta bertema kupu-kupu yang sempurna ini. Hebatnya lagi, semua PIV dan industri fashion akan diundang. Keren banget kan?
Ngomong-ngomong, aku Charlotte Stone, seorang fashion influencer dengan lebih dari 500.000 follower di Instagram. Suatu hari nanti aku akan menjadi desainer ikonik seperti Tory Burch. Pesta ini adalah kesempatan besarku untuk diperhatikan oleh semua orang penting ini. Tapi tunggu, Eva? Apa yang sedang dia lakukan? Hei, apa kamu menyadari betapa pentingnya memilah sampah? Tidak semuanya sampah, seperti yang ini sangat berharga. Oh, ya ampun. Dan sekarang dia mengganti serbet para tamu dengan tisu yang bisa terurai secara alami. Tiba-tiba, dia kaget lalu bergegas menuju tamu yang datang. Syalmu, apa itu dari bulu cerpelai asli? Dasar monster yang kejam. Oh tidak, dia Trixie Max Flower. Salah satu ratu fashion yang sekarang pergi mengamuk karena kemarahan kakakku. Eva merusak segalanya dengan cara hippinya. Dan semua tamuku pergi. Tidak, semuanya hancur. Dan itu semua salahnya. Ini bukan kali pertamanya Eva melakukan hal seperti ini. Dia menyebut dirinya seorang aktivis lingkungan dan terus-menerus membawa pulang sampah untuk diubah menjadi sesuatu. Berdebat dengan siapa saja yang tidak memilah sampahnya dengan benar. Dan memaksa semua orang yang dia kenal untuk bergabung dalam protes perubahan iklim. Bagian terburuknya adalah aku selalu terseret ke dalam kampanye bodoh itu. Sangat memalukan jika disebut sebagai adik dari gadis sampah. Lottie, kamu mau kemana? Tunggu. Hei gadis sampah, kenapa kamu tidak mendaur ulang ini menjadi sepatu skating, huh? Hal berikutnya yang aku tahu, kulit pisang yang kotor mendarat tepat di wajahku. Lottie, kamu baik-baik saja? Tidak, pestaku berjalan dengan sempurna, sampai kau datang dengan kecemasanmu terhadap lingkungan. Aku berharap kamu yang pergi dari pestaku, bukan mereka. Sebenarnya, aku berharap aku tidak punya saudara perempuan yang suka memeluk pohon dan suka sampah. Lalu aku mendorong Eva ke samping dan pergi. Dia sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Tapi, mungkin yang kukatakan agak berlebihan. Keesokan paginya aku bangun dan melihat hadiah ulang tahun dari Eva di meja samping tempat tidurku. Itu adalah gelang lucu, terbuat dari plastik daur ulang tentunya. Itu membuatku tersenyum dan mengingatkanku pada saat-saat dia menjagaku. Aku ke kamarnya untuk mengucapkan terima kasih, tetapi dia tidak ada di sana. Lalu aku melihat sepucuk surat di tempat tidurnya. Ibu, Ayah, Charlotte. Aku akan pergi untuk hidup berdasarkan keyakinan dan nilai-nilaiku tanpa merepotkan kalian semua. Jangan mencariku. Oh tidak, jangan bilang itu semua karena perkataanku kemarin. Dia tahu kalau aku tidak serius kan? Aku yakin dia akan tenang dan segera pulang. Tapi kemudian 1 minggu berlalu, lalu sebulan, dan sekarang sudah hampir 2 tahun, dan kakakku masih belum pulang. Kami telah mencarinya di acara-acara lingkungan hidup, namun masih belum mendapatkan petunjuk. Sampai suatu hari, aku bertemu dengan seorang YouTuber yang bercerita tentang penemuan pulau ramah lingkungan yang dijalankan oleh komunitas pecinta lingkungan. Itu terdengar seperti gaya Eva. Tunggu sebentar, aku pernah melihat ini sebelumnya. Pulau ini tampak seperti gambar yang tergantung di kamar Eva. Itu dia, itu pasti koordinat pulaunya. Aku harus pergi mencari kakakku. Ya ampun, itu perjalanan yang sangat lama. Sekarang aku hanya perlu mencari perahu yang akan membawaku ke pulau itu. Ayo kita periksa petanya. Hah? Ini bukan barangku. Tepat pada saat itu seorang wanita menghubungiku. Hei, apa yang kamu lakukan dengan tasku? Aku segera meminta maaf dan mengembalikan tasnya lalu bergegas kembali ke kereta untuk mencari tasku. Tapi, aku terlambat. Tidak ada telepon, tidak ada peta. Apa yang harus dilakukan sekarang? Aku bertanya-tanya tapi tidak ada yang pernah mendengar tentang pulau ramah lingkungan ini. Putus asa, aku merosot ke sebuah bangku. Ketika tiba-tiba, seorang cowok menepuk pundakku dan memberitahu bahwa kapalnya sedang menuju ke pulau itu. Aku mengikutinya ke pelabuhan, tapi saat aku melihat perahu, aku langsung berubah pikiran dan berbalik hendak pergi, namun cowok itu tak mau melepaskan tanganku. Aku mencoba yang terbaik untuk melawan ketika 2 krunya yang tampak menakutkan menuju ke arah kami. Oh tidak, ini tidak akan berakhir dengan baik. Lepaskan dia. Noah, apakah ini penculikan? Haruskah aku memanggil polisi? Karena panik, cowok itu melepaskanku lalu menggerutu dan pergi. Aku gemetar karena kaget dan butuh waktu lama agar detak jantungku kembali normal. Aku tidak bisa membayangkan apa yang Eva alami di luar sana selama ini. Kenapa kamu berusaha keras untuk sampai ke Pulau Echo? Sepertinya ini bukan adeganmu. Sekarang aku sudah tenang dan melihat pria ini dengan benar. Oh, dia manis. Dan dia tahu tentang pulau itu? Ternyata dia adalah mantan penghuni dan kini membawa adiknya ke sana. Aku tanya apakah dia mengenal seseorang bernama Eva Stone, tetapi dia menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa kebanyakan orang yang datang ke pulau itu mengubah nama mereka untuk memulai hidup baru. Oke, jadi aku harus melihat sendiri apakah Eva benar-benar ada di sana. Namun Noah bilang dia tidak bisa membantu.
karena pulau ini memiliki aturan ketat terhadap pendatang baru. Jadi aku harus berbohong bahwa aku juga seorang aktivis lingkungan untuk meyakinkan mereka agar mengajakku. Dan, berhasil. Firasatku memberitahuku bahwa aku sekarang selangkah lebih dekat untuk menemukan Eva. Malam itu Noah mendirikan tenda di tepi pantai dan kami menunggu di sana perahu yang dijadwalkan membawa kami ke pulau itu pada pagi hari. Melihat Noah merawat Ellie membuatku sangat merindukan kakakku. Kebodohan egoisku telah mengusirnya. Tapi sekarang aku akan memperbaikinya. Aku pasti akan menemukan Eva. Keesokan harinya, Noah membangunkanku pagi-pagi sekali hingga burung camar pun tidak ada. Kami menaiki perahu layar yang tampak reot ini tanpa mesin apapun. Halo, apakah kita akan pergi ke pulau itu atau kembali ke zaman purba? Noah membantu mengarungi perahu sedangkan aku harus mengurus talinya. Ini jauh lebih sulit daripada kelihatannya. Aku hampir tidak bisa merasakan otot lenganku. Angin terbaik yang pernah ada, Charlotte. Kamu adalah jimat keberuntungan kami. Tapi ya, setidaknya aku memiliki pemandangan indah ini sebagai kompensasinya. Tiba-tiba, tali itu terlepas dari tanganku, menyebabkan pergelangan kemudi berputar dan gelangku terlempar ke laut. Oh tidak! Noah mencoba menghentikanku, tapi aku sudah berada jauh di dalam air dan langsung dikerumuni sampah. Itu dia. Aku menyingkirkan sampah itu, meraih gelang itu, dan hendak berenang kembali ketika kakiku tersangkut jaring ikan. Aku terjebak. Saat meronta, aku melihat seekor penyu mati, terbelit kantong plastik, hanyut. Apakah ini pertanda nasibku sendiri? Lalu aku merasakan pinggangku ditarik dan tiba-tiba aku terangkat ke atas air. Melalui batuk dan sesak napas, aku melihat Noah. Dia telah menyelamatkan aku lagi. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Kamu beruntung aku meraihmu tepat waktu. Tidak, kamu yang beruntung yang baru saja mendapatkan pacar baru, yaitu aku. Ada apa denganmu? Tindakanmu bisa saja membunuh dirimu sendiri dan saudaraku, dan yang kamu pikirkan cuma merayunya? Maaf, tapi gelang itu sangat penting bagiku, dan aku serius seperti apa tipe cewekmu, Noah? Aku mungkin seseorang yang dewasa dan berani. Baiklah, mulai sekarang aku akan menjadi lebih dewasa. Fajar berikutnya aku akhirnya bisa melihat tujuan kami. Namun tepat ketika aku menginjakkan kaki di tepi pantai, dua orang pria yang sepertinya adalah penjaga desa menghentikanku. Kamu bilang kamu membawa satu saudara perempuan, bukan dua. Siapa dia? Dia bersamaku, kata Noah. Ku coba meyakinkan mereka, tapi mereka bersikeras tetap mengikuti aturan. Tidak ada orang luar di pulau ini. Aku tidak ingin drama, yang aku inginkan hanyalah menemukan saudara perempuanku. Hei, ketua datang! Ya ampun, apalagi yang terjadi? Aku meraih tangan Noah dan bersembunyi di balik punggungnya. Tolong jangan tinggalkan aku. Tidak akan. Dengan mata terpejam, aku mendengar seseorang masuk dan suara wanita berkata, "Ada apa ribut-ribut? Tunggu, suara itu, aku mengintip kepala desa. Itu, Eva! Eva, benarkah itu kamu? Charlotte? Aku telah menemukan saudara perempuanku, aku langsung memeluknya erat-erat. Aku sangat merindukanmu. Oh, Lottie kecil, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku juga merindukanmu. Aku minta maaf atas apa yang aku katakan. Aku tidak apa-apa, aku sudah melupakannya. Ayo, biarkan aku mengajakmu berkeliling. Ternyata pada hari dia meninggalkan rumah, dia mengumpulkan orang-orang yang berpikiran sama untuk datang ke pulau ini dan menyelamatkan ekosistemnya. Mereka membangun desa ini dan tanggul untuk melindungi pulau dari kenaikan permukaan air laut. Ketika Eva bertanya padaku tentang perjalananku ke sini, aku menceritakan semua perjuangan yang harus aku lalui dan bagaimana Noah menyelamatkanku. Kamu menyukai Noah? Aku kira begitu, tapi apa yang salah dengan itu? Maksudku, kamu selalu membenci gaya hidup ramah lingkunganku. Tapi Noah dan aku, kamu tahu kalau kita punya pola pikir yang sama, kan? Itu benar. Mereka memiliki banyak kesamaan. Sementara aku seperti hidup di dunia lain bagi mereka. Tidak apa-apa, aku telah banyak berubah sejak terakhir kali kamu melihatku. Eva, aku bertanya-tanya apakah aku bisa tinggal di sini sebentar? Eva menyetujuinya. Yeay! Sekarang aku punya waktu lebih banyak untuk membujuk kakakku agar pulang dan memenangkan hati laki-laki impianku. Jadi, sebagai anggota terbaru desa, keesokan harinya aku mulai membantu semua orang melakukan tugas mereka seperti mengumpulkan kelapa, membuat barang-barang DIY, dan menanam karang. Aku bahkan memanfaatkan selera fashionku dan menghasilkan desain penuh gaya yang juga ramah lingkungan. Meskipun Noah terlalu sibuk untuk melihat kreasiku, para penduduk desa lainnya sangat antusias dengan kreasiku dan sering mengunjungi workshopku untuk mencoba pakaian baru. Hei sayang, desain ini luar biasa. Kamu seperti Dewi Penjahit. Itu Sam, rekan kerjaku di workshop.
Kelihatannya aneh, tapi sebenarnya dia adalah seorang jenius yang mampu menciptakan perangkat teknologi dari bahan bekas. Setiap hari dia memberiku hadiah aneh yang berbeda. Orang ini pasti suka padaku. Tapi bahkan sepeda unicorn miliknya yang terbuat dari kerang tidak bisa menggerakkan hatiku karena aku cuma menyukai Noah. Berbicara tentang Noah, dia baru saja melewati workshopku, tepat pada waktunya untuk menunjukkan kepadanya materi baru ini. Aku dengan bersemangat berlari ke arahnya, tapi berhenti ketika Eva tiba-tiba menariknya ke tempat tidur gantung, mencondongkan tubuh lebih dekat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Apa? Jadi saat Noah bilang dia lebih suka gadis dewasa, yang dia maksud adalah Eva? Tapi apa yang kakakku pikirkan? Dia tahu aku menyukainya. Setelah hari itu, aku tidak dapat berkonsentrasi pada apapun karena keduanya. Noah mulai mencari-cari alasan untuk tidak membersihkan terumbu karang bersamaku, dan coba tebak siapa dalang di balik semua itu. Eva. Aduh. Hebat. Aku tidak sengaja baru saja menginjak bulu babi, sehingga aku dilarikan ke pondok medis. Eva juga datang untuk menanyakan apakah aku baik-baik saja, tapi aku menolak berbicara dengannya atau Noah. Lukanya membengkak dan aku masih tidak bisa berjalan normal beberapa hari kemudian. Anehnya, Ellie mulai bersikap baik dan merawatku, dan bahkan memata-matai Noah dan Eva untukku. Mereka berdua ditakdirkan untuk satu sama lain. Bahkan mereka diam-diam berdua beberapa kali. Mereka adalah raja dan ratu pulau yang sempurna. Sekarang tidak ada keraguan bahwa mereka pacaran tanpa sepengetahuanku. Bagaimana bisa Eva melakukan ini padaku? Merasa dikhianati, aku menyeret diriku ke workshop. Mungkin bekerja bisa mengalihkan semua kekacauan di kepalaku ini. Tapi disinilah aku, terjebak dengan Sam dan kalimat murahannya. Kamu pasti capek karena kamu selalu mondar-mandir di dalam pikiranku sepanjang hari. Tinggalkan aku sendiri. Aku bergegas keluar dari sana, tapi tersandung dan terjatuh. Saat itu, sebuah tangan terulur membantuku. Itu Eva. Astaga, dia orang terakhir yang ingin kutemui saat ini. Kamu tidak perlu berpura-pura peduli padaku. Kamu tahu betul kalau aku menyukai Noah, tetapi kamu masih bersamanya. Charlotte, apa yang kamu bicarakan? Aku akan pergi hari ini. Begitu pula semua orang di desa ini. Tempat ini diperuntukkan bagi para pengecut yang mengabaikan masalah lingkungan nyata yang terjadi di dunia luar. Di sana, aku akan melepaskan semuanya dari dadaku. Namun tiba-tiba penduduk desa keluar dari semak-semak sambil membawa dekorasi dan kue ulang tahun dengan namaku di atasnya. Mereka mengadakan pesta kejutan untukku. Oh, tidak, aku tidak bermaksud demikian. Karena kecewa dengan kata-kataku, mereka semua pergi. Aku kira kamu melihatku bersama ketua ketika kami merencanakan kejutan ulang tahunmu. Tidak ada apapun yang terjadi di antara kita. Kukira kamu sudah dewasa, Charlotte, tapi ternyata aku salah. Ya Tuhan, rasa bersalah yang kurasakan saat ini sedang membunuhku. Frustrasi dan malu aku tahu aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku menunggu sampai semua orang tertidur untuk menyelinap ke pantai, lalu berlayar dengan perahu kecil menuju malam badai. Tapi aku tidak bisa sampai jauh. Sebelumnya, gelombang raksasa menelanku dan perahuku. Ini, akhirnya, kurasa. Tapi saat aku membuka mata, wajah Noah muncul di hadapanku. Kamu menyelamatkanku lagi? Tidak, ketua yang melakukannya. Tapi, di mana dia? Noah tidak berkata apa-apa, hanya memandang ke laut dengan murung. Tunggu, ini tidak akan terjadi. Kakakku tidak mungkin di luar sana, kan? Tidak. Bagaimana aku bisa hidup mengetahui bahwa kakakku tenggelam karena aku? Apa kamu menangisi sepatumu yang hilang? Aku berbalik untuk melihat Eva. Masih hidup dan baik-baik saja. Eva, terima kasih Tuhan. Aku dengan gemetar melompat ke arahnya. Tapi, aduh, aku lupa kalau kakiku masih sakit. Aku minta maaf atas betapa bodoh dan egoisnya diriku. Lain kali jangan bodoh. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Noah. Dia milikmu sepenuhnya. Aku melihat ke arah Noah dan kami berdua berubah menjadi merah tomat. Keesokan harinya, Eva mengumpulkan semua orang agar aku dapat meminta maaf secara terbuka kepada mereka. Aku sudah siap jika penduduk desa melemparkan batok kelapa ke arahku. Namun mereka malah mengakui kalau perkataanku ada benarnya. Gaya hidup ini perlu disosialisasikan kepada dunia. Karena setiap orang berhak hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Itu semua butuh upaya bersama. Kemudian mereka semua sepakat bahwa orang yang tepat untuk mempengaruhi generasi muda tentang masalah ini adalah aku. Wah, aku tidak menyangka, tapi iya, aku bersedia menjalankan misi yang berarti ini. Dan Noah mengajukan diri untuk meninggalkan pulau itu dan menginspirasi dunia luar bersamaku. Baru kemudian Ellie meminta maaf padaku dan mengaku dia mengarang cerita tentang Eva dan Noah. Hanya untuk membuatku menyerah untuk merayu kakaknya. Aku kira kamu cuma akan merepotkan, tapi sekarang aku tahu dia sangat menyukaimu. Jadi berjanjilah kamu akan membuat hidupnya bahagia. Aku akan mencoba yang terbaik. Janji. Sudah 5 tahun sejak kami meninggalkan pulau, dan aku telah mewujudkan impianku menjadi perancang busana terkenal.
Namun yang penting, aku mampu mewujudkan fashion yang ramah lingkungan. Keren banget kan? Saat peragaan busana terakhir, aku naik ke atas panggung dan penonton bertepuk tangan meriah. Inspirasi kreatifku datang dari kakak perempuanku tercinta, Eva, yang menunjukkan kepadaku betapa pentingnya lingkungan yang bersih bagi kita semua. Aku juga ingin berterima kasih kepada Noah, pacarku yang luar biasa atas cinta dan dukungannya yang tanpa syarat. Terima kasih semuanya. Saat aku menyelesaikan pidatonya, Noah naik ke panggung dengan karangan bunga besar ini. Sementara Eva dan penduduk desa menghujaniku dengan pelukan dan pujian. Aku kira satu perjalanan ke pulau ramah lingkungan bisa mengubah seluruh hidupmu, ya kan? Sungguh hari yang indah. Coba tebak siapa yang baru saja mendapat peran utama pada drama musikal klub berikutnya? Yap, aku. Saat aku tenggelam dalam alunan musik, aduh, aku menabrak seseorang dan terjatuh. Ah, apa kau buta? Kau kira kau ini sangat spesial sampai kau bisa bebas melenggang di tempat ini sesuka hatimu? Tidak lagi. Kenapa aku terus saja bertemu dengannya? Itu Keira, cewek jahat dari klub musikku. Aku menyanyi, dia menari. Aku selalu pastikan untuk tetap berada dalam jalurku, tapi entah kenapa, Keira tak mau berhenti mengkritikku. Tolonglah, kau terdengar seperti kucing menjerit. Beri saja aku kuku yang berderit di papan tulis daripada kicauanmu setiap hari. Kenapa sih dia itu jahat sekali? Hah? Apa ini? Oh, sebuah dompet. Pasti ada yang menjatuhkannya. Tapi aku satu-satunya orang di lorong ini. Pasti ada kartu identitas atau semacamnya di dalamnya ya kan? Jadi kubuka dompet itu untuk memeriksa. Tapi tidak. Tak ada kartu siswa, tak ada identitas. Malah hanya ada selembar foto asing. Dan sekumpulan kartu keanggotaan VIP dengan nama Sofia di atasnya. Oh, tempat ini sangat mewah. Orang ini pasti sangat kaya raya. Aku harus serahkan ini ke kantor polisi. Tapi tunggu, bukankah ini? Oh ya Tuhan, satu tiket untuk Franz Ferdinand malam ini. Aku suka sekali dengan band itu, dan itu untuk area VIP. Meskipun aku membawanya ke kantor polisi sekarang, toh mereka masih belum bisa temukan pemiliknya sebelum konser. Sebaiknya tak kita biarkan tiket luar biasa ini terbuang percuma, ya kan? Jadi, bagaimana kalau aku akan nikmati konser malam ini atas nama gadis ini. Kemudian aku akan berikan dompet itu ke kantor polisi nanti. Beneran. Wah, ini panggung terbesar yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku ke tempat dudukku dan dengan bersemangat menunggu acara dimulai saat ku dengar suara di sampingku. Hei, kau pasti Sophia. Astaga, cowok ini tampan. Tapi dia keliru mengira aku orang lain. Tunggu dulu. Itu benar. Sophia adalah nama yang ada di kartu pemilik dompet itu. Aku masih mencari cara untuk menjelaskan situasi canggung ini, kemudian dia melanjutkan. Lega bisa bertemu denganmu. Aku Roman, dan aku sering dengar banyak tentangmu dari orang tuaku. Mereka cukup pandai mengatur segala sesuatunya, ya kan? Karena aku sangat mengagumi band ini. Seharusnya aku sudah perkirakan ini akan terjadi. Maksudku siapa yang akan pergi ke konser sendirian? Untung bagiku, ternyata cowok bernama Roman ini belum pernah bertemu dengan Sophia yang asli sebelumnya. Hanya untuk semalam saja, aku bisa pura-pura jadi dia, ya kan? Dan, coba tebak apa? Cowok ini tak hanya super tampan, tapi juga seorang musisi berbakat. Dia habiskan sebagian besar hidupnya di Italia dan belum lama kembali ke AS untuk kuliah di sini. Melalui dirinya, aku tahu kalau Sophia adalah penyanyi berbakat. Dan kedua orang tua mereka mengatur pertemuan ini agar Roman bisa bantu karir menyanyinya. Bicara dengan Roman terasa begitu alami dan tak lama kemudian aku bernyanyi dan bergoyang mengikuti alunan musik bersamanya. Segera saat aku tiba di rumah, aku langsung online dan menemukan beberapa informasi mengenai Roman. Wah, akun SoundCloud miliknya punya lebih dari 200.000 subscriber. Tampan dan berbakat. Dia itu seperti James Dean di dunia modern. Saat aku sedang melamun, ponselku berdering. Dia mengirimiku pesan. Aku bersenang-senang malam ini. Aku mengadakan pesta selamat datang di The Madison Club. Kudengar kau sering pergi ke sana. Jika kau tak sibuk, apa kau mau bergabung dengan kami? Madison Club? Salah satu klub country termahal di negara bagian ini? Biaya masuknya saja mencapai $1.000. Dan gadis ini sudah sering terbang. Dan ya, ini dia kartu keanggotaan VIP Madison Club. Aku tahu. Tapi aku masih punya banyak pertanyaan yang berhubungan dengan musik yang ingin kutanyakan ke Roman. Hanya sekali ini, lalu aku pasti akan menyerahkannya. Sekarang ke masalah berikutnya. Aku tak bisa pakai pakaian biasa-biasa saja ke The Madison Club. Aku butuh sesuatu yang sopan, tapi terlihat mahal. Kalau aku jadi Sophia, kemana aku akan belanja? Ya, di Crystalline Mall. Keesokan paginya, aku jalan ke mall perbelanjaan eksklusif dengan seluruh tabunganku. Tapi,
Bagaimana mungkin gaun pendek ini harganya $5.000? Apa sungguh ada orang yang mau bayar sebanyak itu untuk gaun sekecil ini? Satu-satunya barang yang mampu kubeli adalah sebuah jepit rambut berkilau. Biar sajalah. Aku menggeretakkan gigi sambil membawa jepit rambut itu ke meja kasir, bersama semua uang tunai yang kupunya dan kartu keanggotaan. Tapi yang mengejutkan, tak hanya kudapatkan jepit rambut itu gratis, tapi mereka juga menghadiahiku tas cantik ini. Rupanya, itu hari ulang tahunku. Ya, lebih tepatnya ulang tahun Sophia. Jujur, aku merasa agak bersalah menikmati semua layanan ini atas nama Sophia. Tapi aku tak memakai uangnya sedikit pun, karena tas ini gratis, jadi aku bisa menyimpannya, bukan? Keesokan harinya, aku pilih gaun sederhana tapi cantik, dan tas baruku yang indah lalu memakainya ke sekolah, karena aku berencana langsung pergi ke pesta. Saat sahabatku Ana mendatangiku, dia mengambil dan melihat tasku, lalu melongo tak percaya. Sebuah tas Chanel? Apa kau jual ginjal untuk membelinya? Ini adalah hadiah. Ah, di mana kau dapatkan itu? Itu edisi terbatas hanya untuk anggota VIP di Crystal Lane Mall. Mengaku saja, ini palsu ya? Kiera dan temannya yang sulit diatur melakukannya lagi. Aku berusaha menarik pergi Anna karena aku tak mau cari masalah. Tapi dia masih sempat bertepuk tangan ke mereka. Itu asli 100%. Pacar Messi yang kaya raya membelikannya. Iri? Kiera mencibir, lalu berkata kecuali ku telepon pacarku untuk datang. Dia akan beritahu seisi sekolah kalau kami ini para pembohong tragis. Ayo Messi, tunjukkan ke mereka bagaimana rasanya dipermalukan. Oh tidak, apa yang sebaiknya kulakukan? Berkat tatapan penuh harap Anna dan senyum puas Kiera, aku tak punya pilihan lain kecuali meminta Roman menjemputku sepulang sekolah. Dia bilang dia akan datang menjemputku seusai kelas. Segera saat aku keluar dari gerbang sekolah, kulihat Roman menunggu di samping Bugatti Chiron yang mengkilap. Dia menyapaku dengan senyum lalu membuka pintu untukku. Aku tak perlu menoleh untuk tahu kalau Kiera sedang memandangiku dengan mata berapi-api. Setelah ini, dia tak akan berani menghinaku lagi, ya kan? Oh, tempat ini bahkan lebih mewah dari yang kubayangkan. Karena kami lebih awal, Roman mengajakku menyanyikan lagu sementara dia main piano. Aku mulai menyanyi dan dia juga ikut menyelaraskan. Dan momen ini terasa luar biasa. Betapa kerennya melihat dia begitu larut dalam musik. Saat kami selesai dengan penampilan kami, kusadari kerumunan sudah berkumpul mengelilingi kami dan mereka semua bertepuk tangan meriah. Suara malaikat dan musisi jenius, pasangan yang sempurna. Aku menoleh ke Roman dan melihat dia tersenyum manis padaku. Wah, aku tahu orang tuaku bilang kau ini hebat, tapi aku tak mengira kalau kau akan sebegitu luar biasa. Merasa wajahku merona, segera ku cari alasan, lalu lari ke kamar mandi. Ya, begitu aku bisa menemukannya, aku menenangkan diri. Ya, jadi ini memang kekacauan yang memusingkan, tapi itu tak mengubah fakta kalau jantungku masih berdebar tak karuan. Pengalaman ini bagaikan mimpi, tapi mungkin sebaiknya ku beritahu dia kebenarannya sebelum semuanya jadi lebih jauh. Aku kembali dan melihat Roman sedang bicara dengan seorang gadis. Melihatku datang, Roman melambai padaku dan berkata, "Ini dia. Hei Sophia, aku baru saja ngobrol dengan adikmu." Oh tidak, aku hendak memberitahu Roman diriku yang sebenarnya. Tapi saat gadis ini berbalik dan, bukankah itu Kiera? Jadi Kiera adalah adikku. Maksudku adik Sophia? Kiera sepertinya sama terkejutnya denganku, karena dia pamit lalu pergi. Hah? Apakah dia sungguhan pergi begitu saja tanpa membuat keributan? Hari berikutnya aku muncul di sekolah dengan dompet itu dan mencari Kiera. Hanya saja aku tak bisa temukan dia dimanapun. Saat bel terakhir berdering, ku terima pesan darinya yang berkata, "Temui aku di gang belakang sekolah." Dengan gugup aku tiba di tempat pertemuan dan kulihat Kiera menunggu di sana. "Ini dompet kakakmu, maaf belum ku kembalikan lebih awal." Tapi yang mengagetkanku, dia bahkan tak menerima dompetnya. "Pencuri, kau akan membayarnya." Apa maksudnya itu? Biar ku perjelas, aku tak mencuri ini. Aku hanya mengambilnya secara tak sengaja. Aku selalu ingin mengembalikannya. Lantas kenapa kau pakai nama kakakku dan kartu keanggotaannya? Aku hanya, tak ada alasan lain. Mencuri ya mencuri. Jika kau tak mau semua orang, termasuk Roman, tahu kalau kau pencuri identitas, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan. Kau akan menyanyi lip sync untukku di lomba menyanyi kota yang akan datang. Lomba menyanyi? Tapi Kiera adalah penari, bukan penyanyi. Tiba-tiba suara dari belakang mengagetkanku. "Di sini rupanya kau, Sophia. Aku sudah lama mencarimu." Aku berbalik dan melihat wajah senang Roman. Oh, wajah yang tampan sekali. Dia akan sangat terpukul kalau sampai tahu bahwa aku membohonginya sejak awal. Merasakan perasaanku, Kiera hanya menyeringai padaku sebelum pergi. "Ingat kesepakatan kita, kakak." Ternyata Roman baru saja selesai membuat lagu baru hari itu.
dan ingin aku merekam demo lagu itu di studionya. Tapi ini tak benar. Dengan ragu aku kemudian berseru, "Roman, sebenarnya aku bukan." Roman menyelaku sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku dan menunjukkan padaku poster lomba menyanyi yang akan datang itu. "Oh, itu yang disebutkan Kiera sebelumnya. Kau harus mencobanya. Ini kesempatan bagus." Aku menggelengkan kepala dengan sedih, tapi aku tak bisa. Kenapa? Bagaimana mungkin ku katakan ke Roman kalau aku tak bisa ikut lombanya karena aku bantu lip sync Kiera? Jadi, aku hanya katakan padanya omong kosong soal acara keluarga di hari itu. Saat aku sampai rumah, kuputuskan hanya ada satu cara untuk ini. Aku harus memblokir Roman. Ini hal terberat yang pernah kulakukan. Tapi aku harus hentikan jaring kebohongan ini sebelum itu merenggut hidupku. Di hari perlombaan menyanyi itu, meski sudah kurekam sebelumnya lagu untuk Kiera, dia masih menyeretku ikut bersamanya. Itu aneh. Dia tak seperti biasanya yang kurang ajar. Apa mungkin rasa gugup menghinggapinya? Kemudian di tengah-tengah penampilannya, dia salah langkah dan mic-nya terguling di lantai. Saat dia berdiri di sana dengan bingung, suaraku terus menggelegar. Seluruh ruangan terdiam, kemudian perlahan bisik-bisik itu mulai terdengar. Semua orang menunjuk dan mengomentari Kiera, dan kudengar pria yang duduk di sampingku bergumam. "Dia menambah malu keluarga kita. Bagaimana bisa kukatakan ke orang lain kalau itu putriku?" Oh, jadi ini adalah ayah Kiera? Dan wanita yang duduk di sebelahnya mungkin ibunya yang juga menggelengkan kepalanya karena bosan. Di saat itu, ada anggota staf yang mendatangi mereka untuk membicarakan sesuatu. Dan bisa kulihat wajah mereka berubah pucat sebelum mereka segera keluar dari auditorium. Melihat hal itu, Kiera menangis, lalu segera menuruni panggung. Astaga, bagaimana bisa orang tua memperlakukan anak mereka seperti itu? Kiera mungkin anak yang jahat, tapi dia tak pantas menerimanya. Aku hendak pergi memeriksa apa dia baik-baik saja saat ada tangan yang menarikku kembali. Itu Roman. "Maisy, ini giliranmu." Tepat di saat itu, pembawa acara memanggilku untuk naik ke panggung. Dengan nama asliku. Hah? Apa yang terjadi? Aku berbalik melihat Roman, tapi sambil tersenyum dia hanya mendoakan aku berhasil dan memberiku mic. Dan musik dimulai. Itu adalah lagu yang aku dan Roman nyanyikan bersama. Aku menghela napas panjang untuk menenangkan diri lalu menyanyi dari hati. Saat aku menyelesaikan penampilan, ketiga juri berdiri dan bertepuk tangan dan penonton menyorakiku. Oh ya ampun, apa aku bermimpi? Ada apa dengan semua ini? Apa kau tahu siapa sebenarnya aku? Ya, tentu saja. Aku sudah tahu sejak lama. Ternyata aku yang tak tahu lokasi kamar mandi di country club telah membuyarkan sandiwara itu. Jadi dia menyelidiki dan temukan bahwa aku sebenarnya bukan Sophia. Hanya saja, karena dia masih ingin bertemu denganku, dia pura-pura tak tahu supaya kami bisa terus lanjut seperti biasanya. Dia juga tak sengaja menyaksikan Kiera menyuruhku bernyanyi untuk penampilannya. Jadi dia putuskan untuk mendaftarkanku. Ngomong-ngomong soal Kiera, aku ingin pastikan dia baik-baik saja. Kami mencari sekeliling dan menemukannya duduk di luar sedang terisak. Tak apa, akan ada kompetisi lain. Aku tak sedih soal itu. Ini soal kakakku, dia menghilang. Dengan menangis, Kiera cerita ke kami bagaimana sejak usia dini orang tuanya ingin dia dan kakaknya mengejar karir di musik. Tapi Kiera menemukan cintanya untuk menari, sementara Sophia jago menyanyi, yang membuatnya jadi kesayangan orang tuanya. Tak peduli berapa banyak lomba tari yang dimenangkan Kiera, mereka selalu menyepelekan bakatnya. Kemudian saat dia dengan semangat memberitahu mereka dia berhasil mengantongi peran menari utama di drama sekolah, mereka malah membahas tentang Sophia. Jadi, merasa berkecil hati dan cemburu, Kiera membuang dompet kakaknya, yaitu yang tak sengaja ku ambil di hari itu. Dalam lomba menyanyi ini, Kiera ingin menang lawan kakaknya di depan orang tuanya sekali saja. Jadi dia menarikku ke dalam semua rencana lip sync-nya ini. Tapi, kemarin malam Sophia tahu soal ini dan mereka bertengkar. Kemudian dalam amarah, Kiera menyerukan hal-hal buruk, seperti dia ingin sekali Sophia menghilang dari hidupnya. Hanya saja pagi itu, dia bangun dan mendapati kakaknya sudah benar-benar pergi. Hingga saat ini, Sophia masih belum muncul di auditorium ketika sudah hampir gilirannya untuk tampil. Bagaimana kalau Sophia tak akan pernah kembali? Seharusnya aku tak sejahat itu. Aku dan Roman menenangkan Kiera, lalu kami pergi mencari Sophia bersama. Kiera membawa kami ke tempat kesukaan Sophia, tapi dia tak bisa ditemukan. Tiba-tiba, aku teringat foto yang dengan hati-hati terselip di dalam dompetnya. Ini pasti tempat istimewa untuknya. Ini rumah keluargaku yang lama. Kami dulu tinggal di sini saat aku masih kecil. Kami bergegas ke sana dan menemukan Sophia duduk sendirian di depan rumah. Mereka berdua saling berpelukan dan menangis sesegukan seperti dua anak kecil.
Sambil menangis, mereka bicarakan semua. Ternyata, sementara Kiera iri dengan kakaknya, Sophia juga tak lebih baik. Dia selalu ditekan oleh ekspektasi orang tua mereka sejak dulu, dan dia selalu merasa kasihan pada Kiera karena semua hak istimewa yang dimilikinya. Kau tahu, kau tak bisa menilai ikan lewat kemampuannya memanjat pohon. Jika memang menyanyi itu passionmu, jalani saja sepenuh hati. Tapi jika bukan, jangan takut untuk mengejar apa yang membuatmu senang. Maksudku, kau sebenarnya penari yang sangat luar biasa. Jadi, pada akhirnya, Sophia dan Kiera berbaikan. Setelah bertengkar hebat dengan orang tua mereka, kedua bersaudara itu bebas mengejar passion mereka sendiri. Kiera fokus menari, sedangkan Sophia dan teman-temannya membentuk band indie seperti yang selalu diinginkannya. Sedangkan aku, ya, sudah kudapatkan pelajaran bahwa kalau kau temukan barang hilang, bawalah segera ke kantor polisi. Untung bagiku itu tak berakhir terlalu buruk. Aku membantu dua saudara berbaikan dan bahkan kudapatkan untuk diriku, musisi yang sangat berbakat ini. Aku sedang berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun mewah dan topeng berkilau. Semua mata tertuju padaku, tapi aku bisa rasakan betapa palsunya mereka. Seharusnya ini merupakan ultahku yang ke-16. Tapi, semua tamu di sini benar-benar orang asing. Ini semua kesalahan si bola slime Gregory itu. Sebenarnya, pesta OTT ini semua gara-gara dia. Oh, hai, aku Vivian, tapi teman-temanku memanggilku Viv. Ibuku, Jacqueline Mars, adalah salah satu orang terkaya di bumi. Jadi, aku tumbuh dengan mengira mansion megah, kolam renang raksasa, dan satu lantai penuh untuk mainan itu lumrah. Ya, paling tidak begitu hingga aku berumur 10. Hari itu, aku sedang main di rumah bonekaku yang seukuran aslinya, saat ku dengar suara orang bicara di seberang pagar. Kuintip dari balik pagar dan kulihat ada wanita dan anak perempuan sekitar seumuranku terlihat cukup aneh. Penasaran, aku berbicara. Hei kau, kenapa kau berdandan lucu sekali? Maaf, apa katamu? Kau bahkan tak pakai sepatu. Itu sangat bodoh. Kau yang bodoh. Aku bertaruh kau pasti tak pernah coba ini sebelumnya, ha? Jadi cobalah. Anak kaya manja sepertimu selalu memandang rendah orang lain. Sementara nyatanya, kau tak berguna bagi masyarakat. Aku hanya berdiri di sana kebingungan saat petugas keamanan mengusir mereka pergi. Aku tak pernah bermaksud menyinggungnya. Aku hanya penasaran. Jadi ku bergegas masuk ke rumah mencari ibuku dan bertanya padanya tentang ini. Oh sayang, tak semua orang bisa sekaya kita. Itu artinya kau tak perlu khawatir soal apapun manisku. Sekarang mainlah biar ibu bisa bekerja, oke? Bahkan sampai hari ini, kata-kata ibu masih melekat di telingaku. Aku mulai benci kekayaan keluargaku. Aku hanya ingin jadi anak normal. Itulah kenapa, saat aku menginjak SMP, ku yakinkan ibu untuk mengizinkanku pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri dan menghapus segala sesuatu tentangku di dunia maya. Jadi tak ada yang tahu tentang keluargaku yang berpengaruh. Aku naik bus ke sekolah, beli pakaian di toko loak, dan menyiapkan makan siangku sendiri bukannya bawa sajian mewah yang dibuatkan chef untukku. Kehidupan yang sangat normal. Hingga Gregory, si pacar ibu, muncul. Dia ikut campur dalam segala hal. Ibu tak hentinya mengomeliku tentang pakaianku, sekolah negeriku yang kumuh, atau aku harus berhenti nongkrong dengan anak-anak yang biasa saja. Dia membuatku gila. Dan untuk melengkapinya, dia memberi ide ibuku untuk mengadakan pesta ulang tahun ke-16 untukku. Aku benci perhatian. Ibu tahu ini. Tapi apa yang Gregory inginkan, akan Gregory dapatkan. Ini bisa jadi kesempatan untuk memperkenalkannya ke masyarakat dan mendapat rekanan baru. Itu akan baik untuknya saat mengambil alih bisnis di masa depan, bla bla bla. Yang benar saja. Satu-satunya yang dipedulikan laki-laki itu adalah dirinya sendiri dan rekanannya, bukan aku. Pada akhirnya, aku setuju hadiri di pesta topeng dengan satu syarat. Ibu berhenti mencampuri dengan siapa aku boleh atau tak boleh bergaul, terutama dengan teman-temanku di sekolah. Dan hal itulah yang mengantarkan kami ke saat ini. Tepat saat pembawa acara mengumumkan bahwa ini saatnya dansa pertamaku. Hah? Apa aku sekarang? Gregory! Dengan bingung kulihat sekeliling mencari pasangan ketika tiba-tiba ada tangan yang meraihku. Gadis yang sedang berulang tahun, ayo dansa denganku. Dasar aneh. Lepaskan. Bisakah seseorang membantuku dengan ini? Tiba-tiba seorang anak laki-laki seumuranku muncul. Oh astaga, dia punya mata abu-abu yang indah yang pernah kulihat. Permisi Pak, aku yakin nona itu telah setuju untuk melakukan dansa pertamanya denganku. Terima kasih orang asing tampan.
Saat kami dansa, aku tak tahan untuk tak menatap dengan terpesona pada matanya yang menawan. Kami hendak meninggalkan lantai dansa ketika dia berbisik di telingaku. Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Siapa yang akan mengira kalau pesta yang dangkal seperti ini akan menuntunku ke pria sempurna? Tiba-tiba, ku dengar suara klik di belakangku. Dan saat aku berbalik, maskerku terjatuh. Oh tidak, seorang paparazzi menggunting tali topengku. Ku coba tutupi wajahku dengan tangan, tapi itu tak berguna. Untung ibu segera datang dan menyembunyikanku di belakangnya. Maaf semuanya, tapi pestanya selesai. Kami bersenang-senang dan berharap bisa bertemu lagi dengan kalian segera. Kemudian ia menuntunku kembali ke kamarku, sementara penjaga keamanan menunjukkan jalan keluar ke semua orang. Sejak saat itu, kehidupanku yang biasa saja berakhir selamanya. Wajahku terpampang di seluruh dunia maya sebagai miliarder, putri dari Jacqueline Mars. Sekarang semua orang di sekolah memandangku lucu. Aku tak paham guys, aku ini masih VIP yang sama seperti dulu. Oh, itu para sahabatku. Mereka pastinya akan mendukungku ya kan? Tapi tidak. Saat aku mendekati mereka, mereka menyerangku dengan mengatakan bagaimana aku tak cukup mempercayai mereka untuk mengakui jati diriku yang sesungguhnya. Jadi sejak saat ini kami tak lagi berteman. Ini sangat tak adil. Aku tak pernah minta satu pun dari hal ini. Ku hapus air mataku, berusaha seolah tak ada yang terjadi. Hah? Apa ini? Ada secari kertas di atas buku-bukuku yang mengatakan, "Hei, ini aku, cowok dari pesta ulang tahunmu. Aku prihatin atas apa yang terjadi padamu. Jika kau butuh seseorang untuk diajak bicara, kirim pesan padaku kapan saja." Oh, jadi dia dari sekolah kami? Wow, tepat saat kukira tak ada seorang pun yang ada untukku, dia muncul lagi. Tapi tak ada nama. Apa dia masih mainkan permainan misterius ini? Oke, kalau gitu aku panggil dia Satria Bertopeng. Sejak hari itu, kami tak hentinya berkirim pesan. Dia memahamiku, kondisi keluargaku, dan teman-temanku, semuanya. Pernah, dia bahkan diam-diam selipkan tiket konser Blackpink ke dalam tasku. Karena aku pernah bilang padanya kalau aku ini fans berat mereka. Di lain waktu, dia mengirimiku kartu hadiah ke toko es krim favoritku sepanjang masa. Ben & Jerry's, hanya untuk menghiburku di hari yang buruk. Au! Es krim ini rasanya lezat, tapi tak bisa tidak aku berharap Satria Bertopengku ada di sini bersamaku. Yang ku tahu, dia punya mata abu-abu terindah dan rambut hitam yang memukau. Wah, panjang umur. Hei, aku punya kejutan untukmu di hari Valentine ini. Kuharap kau bersemangat ketemu aku seperti aku ingin bertemu denganmu. Akhirnya, aku akan bertemu cowok yang kusuka. Aku tak sabar. Di hari Valentine, aku sedang belajar bahasa Inggris sambil menatap keluar jendela dan memikirkan kesatria bertopengku. Aku ingin tahu seperti apa dia. Ladies, aku sudah bawakan mawar Valentine kalian. Ini silakan, Viv. Ini dia. Ini pasti darinya. Selamat hari Valentine. Silakan nikmati mawarnya lalu datang dan temui aku dekat kolam. X. Dengan cepat kubuka permennya, memasukkannya ke mulutku lalu bergegas menemui pria impianku. Di mana dia? Saat aku berusaha memanggilnya, ruangan mulai berputar. Kulihat bayangan sosok hitam yang kabur. Kemudian, kepalaku rasanya membunuhku. Di mana aku? Dan tangan siapa yang kugenggam? Tunggu dulu. Mata itu? Dia pasti. Syukurlah kau sudah siuman. Apa kau adalah yang berdasar denganmu di pesta ulang tahunmu? Secara nyata. Ngomong-ngomong, aku Jeremia. Aku punya harapan lebih indah untuk pertemuan tatap muka kita yang pertama kali, tapi ya sudahlah. Ternyata dia selalu tahu aku pergi ke sekolah yang sama dengannya. Tapi dia agak terintimidasi dengan pengaruh keluargaku. Jadi dia putuskan untuk mengenalku lewat pesan terlebih dahulu. Dia bilang polisi telah temukan semacam zat tidur dalam permen mawarku. Sebelum aku bisa menanyainya lebih lanjut tentang hal ini, ibu masuk kamar dan memelukku. Setelah memastikan aku baik-baik saja, ia menoleh ke Jeremia dan berkata, "Kau selamatkan putriku. Untuk itu aku tak cukup berterima kasih. Silakan ikut kami makan malam besok." Jeremia terlihat ragu awalnya, tapi kemudian dia mengangguk setuju. Makan malam itu tak berjalan sesuai rencana, antara interogasi ibu yang terang-terangan dan tatapan Gregory yang mengancam. Aku bisa rasakan Jeremia merasa tak nyaman. Kemudian saat Jeremia bertanya di mana kamar kecil, Gregory bersikeras menunjukkannya. Saat Jeremia kembali, dia sepertinya bingung dan membuat alasan untuk pulang. Apa yang telah Gregory menyebalkan ini katakan padanya. Dengan cepat ku ikuti Jeremia dan meminta maaf, tapi dia hanya tersenyum dan menawarkan untuk menjemputku sekolah besok. Para polisi itu belum temukan biang keladinya, jadi mulai sekarang aku akan jadi pelindungmu. Baiknya. Setelahnya,
Aku nongkrong dengannya setiap hari. Hebat, ya kan? Hanya saja, entah kurasakan tak sama dengan saat ketika kami berkirim pesan. Dulu kami punya ikatan yang dalam. Sekarang rasanya hanya seperti dua teman yang sedang bergaul. Oh, dan belum lagi Olivia, teman masa kecil Jere yang sepertinya tak bisa meninggalkannya sendirian lebih dari 2 detik. Suatu kali, Jere dan aku berada di bioskop bersama. Tapi coba tebak, siapa yang kebetulan muncul dan duduk di sampingnya? Yap, Olivia. Parahnya, dengan tawa mereka dan saling berbagi popcorn, aku merasa seperti obat nyamuk. Aku tak mau merasakan hal ini lagi, jadi aku pulang saja ke rumah dengan taksi acak yang terparkir di luar bioskop. Tapi nasib sial, pengemudinya tak tahu jalan. Dia bahkan tak punya ponsel dan aku harus pinjamkan milikku untuk GPS. Pria itu merampasnya langsung dari tanganku. Kasarnya. Tapi tunggu, ini sudah jam 9. Kenapa dia masih mengenakan penutup mata dan bahkan memakai topeng? Saat itu, aku menyadari kalau mobil itu sudah melewati perbatasan kota. Hentikan! Mobil tiba-tiba dipenuhi asap. Dan hal terakhir yang ku tahu adalah dia memiliki mata yang sama persis seperti milik Jere. Aku terbangun mendapati diriku sendiri di ruang tua dengan sarang laba-laba. Di mana tempat ini? Dan sopir pria itu? Aku harus keluar dari sini sekarang. Hmm. Tepat di saat itu, dia masuk ke ruangan dengan senyuman. Apa kau tak mengenaliku? Apa kau mau berdansa lagi denganku? Karena aku akan suka sekali itu. Apa yang sedang terjadi sekarang? Apa yang baru saja dikatakannya? Apa itu artinya? Dia adalah satria bertopengku yang asli? Mungkin itulah kenapa aku tak merasa terhubung dengan Jeremia? Kenapa Jere berbohong padaku kalau begitu? Begitu banyak pertanyaan muncul di benakku. Ketika tiba-tiba aku dengar sebuah mobil berhenti di luar. Pria itu segera pergi memeriksa. Ini bisa jadi kesempatanku untuk kabur. Saat aku sampai di bawah, kulihat pria pengemudi itu bicara ke Jeremia. Jadi aku bersembunyi di balik pintu dan terus mengawasi. Cameron, hentikan saja ini. Membalas dendam pada ayah kita itu satu hal. Tapi ini sudah selangkah lebih jauh. Bawa Vip kembali ke keluarganya sekarang dan akhiri ini. Aku tahu ini terdengar buruk, tapi percayalah, aku tak pernah sakiti Vip. Aku tak bermaksud membuatnya jatuh ke kolam renang. Itulah kenapa aku masuk untuk menyelamatkannya. Tapi aku butuh dia sebagai umpan untuk tunjukkan ke dunia betapa brengseknya si Gregory itu. Dia tak pantas menjadi ayah kita. Hah? Kubungkam diriku sendiri karena terkejut. Gregory adalah ayah mereka? Dan cowok bernama Cameron itu adalah yang menyelamatkanku. Bukan Jere? Jangan kau lupa siapa yang menantarkan kita saat ibu hampir saja menemui ajal. Kemudian mengambil semua bisnis dan properti. Bakar rumah kita dan meninggalkan kita dalam keadaan tak berdaya. Bajingan itu pantas mendapatkan bagiannya. Aku berusaha memikirkan semua. Saat mobil lain tiba. Milik Gregory. Dengan cepat aku sembunyi di bawah tangga sebelum ia masuk ke dalam dengan beberapa bodyguard. Cameron, Jeremia. Anak-anakku. Kalian begitu cepat dewasa. Sudahi omong kosongnya. Kembalikan bisnis itu pada kami, dan apa yang menjadi hak kami, maka akan kami lepaskan putri tirimu. Dasar. Seperti ayah dan putranya. Sangat cerdas, tapi masih amatir putra-putraku. Kalian tahu, gadis itu bagiku adalah penghalang bagiku untuk dapatkan warisan. Jadi, tolong, silakan saja dan rawat nona kecil pengganggu itu. Apa ayah tak takut kami akan ungkap semua yang baru saja ayah katakan? Dan siapa yang akan percaya padamu sekarang? Jacqueline terpesona olehku. Jadi dia akan percaya apapun yang kuucapkan. Ular itu. Beraninya dia bicara tentang ibuku seperti itu. Tak bisa kutahan amarahku. Aku lompat keluar dari persembunyianku dan menjerit ke Gregory. Apa yang barusan kau katakan tentang ibuku? Kau pengkhianat licik dan pembohong. Senang bisa bicara dengan kalian semua, tapi kesenangan ini harus berakhir di sini. Selamat tinggal. Para penjaga menerjang ke depan, hendak meringkusku saat para polisi mendobrak pintu untuk masuk dan di belakang mereka, Ibu, berhenti di sana. Beraninya kau lakukan ini pada putriku. Wajah Gregory berubah menjadi lebih pucat dari hantu saat dia bergumam. Jackie sayang, kenapa kau di sini? Tapi tepat waktu untuk menyelamatkan kesayangan kita, Vivian. Berhentilah berakting. Aku sudah dengar semua yang kau katakan. Dan kau akan masuk ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Kemudian para polisi mengiringnya dan para pengawalnya pergi. Melihat ibu, aku senang sekali. Aku bergegas memeluknya. Ternyata, investigasinya saat insiden kolam renang mengarahkannya ke Cameron. Jadi saat mengkonfrontasinya, dia akhirnya ceritakan semua padanya. Itulah bagaimana mereka punya rencana untuk menangkap basah Gregory. Ibu dan para polisi itu sudah menunggu untuk menyergap Gregory di sekitar sini. Kemudian, ya, kalian tahu kelanjutannya. Banyak hal yang terjadi dalam 3 bulan.
ibu akhirnya menyelesaikan semua urusan legal. Jadi sekarang properti Gregory gabungkan dengan miliknya untuk dapat kepercayaannya, sekarang diserahkan kembali ke Cam dan Jeremiah. Kusadari kalau menjadi kaya bukanlah hal buruk. Terutama itu berarti dengan pengaruh seperti ini. Aku bisa membantu mereka yang kurang beruntung dan membuat perubahan berarti. Sekarang aku membantu ibu dengan bisnis serta kegiatan amalnya dan aku sangat menikmati itu. Aku bangga dengan ibuku yang luar biasa dan pekerja keras. Dan aku bangga menjadi diriku sendiri. Dan coba tebak, aku sekarang punya teman sejati yang menyukaiku apa adanya. Sedangkan untuk Jeremiah, dia minta maaf atas segalanya. Dia dulu khawatir kakaknya akan menyakitiku, jadi dia bohong untuk melindungiku. Kami berbaikan tentu saja dan jadi sahabat baik. Namun aku tak yakin bisa mengatakan hal yang sama tentang kakaknya. Dia melakukan apa saja yang dia bisa untuk memohon pengampunanku. Tapi aku tak bisa. Kemudian suatu hari, Jerry memintaku datang ke rumahnya untuk mengunjungi ibunya. Dia memohon agar aku tak berpikiran buruk terhadap anak-anaknya, terutama Cameron. Dia jatuh cinta padamu, apa kau tahu? Dia selalu membicarakanmu dan bagaimana dia berharap semuanya bisa berbeda. Oh astaga, kata-katanya mulai mempengaruhiku. Saat aku berjalan keluar pintu, kulihat Cameron duduk di teras. Dia berbalik dan menatapku, dan kurasakan jantungku berdebar karena satria bertopengku yang bermata kelabu. Jadi, kuhela napas panjang, lalu berjalan mendekatinya, tepat saat mentari mulai terbenam. Aku sedang bergegas menyelesaikan PR ketika tiba-tiba sebuah teriakan melengking mengagetkanku. Julia, kenapa kau sembunyikan surat yang Ben tulis untukku? Apa? Kau sudah kehilangan akal sehatmu, Katie? Aku sudah menyerahkannya padamu, dan bukankah kau bilang laki-laki ini terlalu biasa untukmu? Kenapa sih kau ini pembohong? Si Ben ini berusaha menenangkannya, tapi terlambat. Semua orang di sekitar kami sudah mulai berbisik. Aku tak mau disalahkan karena ini. Coba tebak, cewek yang berusaha akting kasihanilah aku itu adalah kakakku, Katie. Kami dulu sangat dekat, tapi tiba-tiba, boom, dia berubah. Sekarang yang dia lakukan adalah mengajakku bertengkar. Oh terima kasih Tuhan, ini dia orang-orang yang penting untukku, teman klub menariku. Hanya menari yang bisa bikin moodku bagus sekarang. Kami dengan senang ngobrol di perjalanan menuju latihan saat tiba-tiba, Julia, kau pergi kemana? Kembali ke kelas sekarang juga. Minggu ujian akhir segera tiba. Tak mungkin, kalian tak tahu bagaimana Katie baru saja mempermalukanku di depan seluruh kelas. Aku tak akan balik ke sana. Berhentilah membuat alasan. Lalu ia menyeretku kembali ke ruang kelas. Itu Max, kakak laki-lakiku yang sombong. Semboyannya meliputi, Julia, kau mau kemana? Ingat, kembali sebelum jam 9. Kau masih punya banyak PR untuk dikerjakan. Atau, Julia, kembalilah dan ganti bajumu. Baju yang kau pakai itu kependekan. Kalian lihat, aku ini 16 tahun, bukan 6. Kenapa dia terus perlakukan aku seperti anak kecil? Parahnya, semester ini dia putuskan untuk pindah ke sekolahku agar bisa mengawasi setiap langkahku atau semacamnya. Aku tak tahan. Sepulang sekolah, aku sampai di rumah kelelahan. Tapi sayangnya, hari buruk ini belum selesai. Ayah di sana menungguku, raporku di tangannya. Julia, bahkan tak ada nilai B di sini. Persamaan-persamaan bodoh itu tak mau lekat di kepalaku. Ayah, aku sudah coba. Mencoba katamu? Jadi ini tak ada hubungannya denganmu bolos sekolah untuk pergi menari, hah? Oh tidak, di tangannya ada setumpuk foto aku sedang latihan. Oke kalau begitu, sudah waktunya ku biarkan orang tuaku tahu tentang minatku. Kurasa aku ingin mengejar hal yang lain, yaitu Tidak Julia, belajar adalah satu-satunya jalan. Aku tak peduli apa yang kau lakukan selama nilaimu meningkat. Tolong belajar dari abang dan kakakmu. Belajar, 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 belajar terus. Dengan marah aku bergegas naik ke atas dan membanting pintuku. Kemudian ku dengar suara ibuku berbisik di luar. Jangan pernah sebut menari lagi Julia, hentikan saja. Hobi konyol itu tak akan berguna untukmu. Apa yang dia tahu? Dia bahkan bukan ibuku yang asli. Ya, mereka hanya orang tua angkatku. Dan Max, kurasa kalau ibu dan ayahku yang asli masih hidup, mereka akan paham dan tak akan melarangku mengikuti mimpiku. Tapi hidup terlalu kejam karena orang tuaku meninggal 10 tahun lalu dalam kecelakaan lalu lintas. Kemudian aku dan Max berada di panti asuhan hingga kami diadopsi dan tinggal di sini dengan orang tua angkat kami. Seorang profesor biologi, seorang ibu rumah tangga, dan putri mereka Katie. Setelah malam yang gelisah karena terlalu banyak berpikir, keesokan harinya susah payah aku jalan melewati halaman sekolah seperti zombie. Tiba-tiba ada sosok tinggi yang menabrakku. Aduh, cowok itu minta maaf sebesar-besarnya. Lalu dia beritahu aku dia tak memperhatikan karena terlalu asik dengan video yang keren. Oh, ini video klub menari kami yang kuposting kemarin. Kami langsung mulai ngobrol. Jadi, namanya Daniel. Dia siswa pindahan baru di sini tapi sudah punya banyak penggemar di klub kami. Kami sedang nonton video lain saat layar ponselnya menampilkan pesan.
Hei, apa kau longgar besok malam? Katie? Oh tidak, itu pasti saudaraku Katie. Kenapa dia harus muncul di mana-mana? Oh ya, setelah pisah dengan Daniel, dengan semangat aku lari ke ruang latihan untuk memberitahu tentang penggemar berat kami yang baru. Aku melambai ke mereka, tapi mereka hanya mengacuhkanku. Aneh. Hey guys, ada masalah apa? Apa kau tak tahu, Julia? Kemarin ibumu menelpon semua orang minta untuk membubarkan klub. Ibumu bahkan menyalahkanku karena jadi pengaruh buruk dan mengalihkanmu dari belajar. Jadi tolong menjauhlah dari kami mulai sekarang. Apa? Ibu berkata begitu? Bagaimana ia bahkan tahu nomor mereka? Terima kasih kembali sayang, aku sudah membantu memperkenalkan teman kesayanganmu ke ibu. Mereka sepertinya cocok sekali, ya kan? Katie, lagi? Kenapa aku bahkan terkejut? Aku mengejarnya, lalu dari kejauhan, kulihat Daniel melambai padanya saat mereka saling berpapasan. Dan dia langsung berubah genit. Aku langsung mendapat ide hebat. Nah, tunggu dan lihat saja kakakku sayang. Saat Katie berjalan pergi, aku langsung lari untuk ngobrol dengan Daniel dan tak butuh waktu lama untuknya jatuh ke dalam perangkapku. Teman-temanku semuanya membicarakan tentang film Jurassic World yang baru. Apa kamu sudah nonton? Aku ingin nonton juga, tapi tak punya teman untuk pergi. Begitu ya, sebenarnya aku ada rencana nonton film itu akhir pekan ini. Ayo pergi sama-sama. Bingo, ikan sudah mengambil umpan. Katie, kau ambil dariku satu hal yang paling kucintai dan sekarang lihat aku lakukan hal yang sama padamu. Sabtu malam itu, dengan senang hati aku pergi ke bioskop memakai gaun cantik. Tak ada tanda-tanda Daniel. Jadi aku pergi ke tempat dudukku terlebih dahulu. Tapi, Julia, kau sedang apa di sini? Oh, Katie. Mangsa bahkan muncul dengan sendirinya. Bagus. Dia langsung lompat ke arahku, menuduhku menguntit dan merusak kencannya. Kami berdebat keras hingga seorang staf mendepak kami keluar. Beberapa hari kemudian, aku dan Daniel ketemu di kafe yang dia pilih. Tapi langsung kulihat Katie di meja sebelah. Lagi, dia sepertinya menunggu seseorang. Aku berjalan ke arahnya. Kau sangat bersikeras menjadi obat nyamuk. Dia sangat marah tapi tak bisa berkata apapun. Aku kembali ke meja dan duduk dengan Daniel. Hah? Apa? Ada saus di bajuku. Itu dia. Jadi aku menerjang ke arahnya dan kami mulai berkelahi. Dan disinilah kami, di kantor polisi, menunggu untuk dibebaskan. Segera saat ibu datang, Katie berakting dengan air matanya dan terisak-isak tentang bagaimana aku berusaha mencuri cinta dalam hidupnya. Aku tak bisa bersama dengan mereka lagi, jadi aku pergi dengan Daniel. Kami tak jauh dari kantor polisi saat Max segera keluar entah dari mana. Menjauhlah dari adikku, kenapa harus kulakukan? Lalu kakakku memukul Daniel di wajahnya. Apa yang kau lakukan? Itu Katie, dialah yang terus mengganggu kita. Tidak, Julia. Katie itu cuma korban, berhenti menemui cowok ini. Hebat, sekarang bahkan Max membela Katie. Aku membantu Daniel untuk bangkit dan pergi dengannya meskipun Max memanggil di belakang. Hari berikutnya aku sedang meletakkan barang-barang di loker saat kulihat Max dan Katie berpapasan. Terlihat sangat dekat. Mereka saling berbisik sesuatu, seolah saudara perempuannya yang asli adalah dia bukan aku. Baiklah kalau begitu, itu berarti aku akan berhenti diawasi. Tapi Katie masih tak mau biarkan aku sendiri, tak terhitung berapa kali dia menyusup di antara aku dan Daniel. Tertawa dengannya seolah aku tak ada. Di lain waktu, saat kami hendak berciuman, dia lompat entah dari mana, memberikan Daniel sebuah tiket konser, lalu mereka berdua pergi bersama. Sungguh menjengkelkan. Jujur, ini tak lagi soal balas dendam ke Katie. Aku memang merasa senang saat bersama Daniel. Dia sepertinya juga ingin bersamaku, tapi kenapa dia tak menolak Katie saja? Tapi paling tidak akulah yang dia ajak ke acara prom hari Jumat ini. Bukan dia. Malam itu dengan bersemangat ku kenakan gaun promku, mengeriting rambut dan mengecat kuku. Semuanya siap. Daniel akan berada di sini sebentar lagi. Ku buka pintu untuk turun ke bawah saat... Oh tidak, aku dikunci dari luar. Orang tuaku liburan, jadi ini pasti saudaraku yang kejam. Aku segera menelpon orang tuaku, tapi yang kuterima adalah... Kau seharusnya bahkan tak memikirkan prom, mengingat betapa jelek nilaimu akhir-akhir ini. Tetaplah di rumah dan belajar. Tepat di saat itu, terdengar suara mesin di luar. Aku lari ke jendela dan melihat Katie masuk ke mobil Daniel. Aku menggedor pintu dan berteriak, tapi hanya suara Max dari luar. Julia, cowok itu sama sekali tak baik, serahkan saja ini padaku dan Katie. Kenapa kau ada di pihaknya dan bukan di pihakku? Kenapa semua orang berpaling dariku? Aku merasa seperti orang luar di keluarga ini. Jadi sejak saat itu, sebisanya ku acuhkan mereka semua. Aku hanya diam saat Max dan Katie berkumpul mengelilingi orang tua kami setelah perjalanan mereka. Kemudian aku berdiam diri di kamar tanpa menghiraukan panggilan Max di luar pintu. Aku juga berusaha mengacuhkan Daniel, tapi dia terus menelponku. Kurasa kau salah nomor, aku bukan Katie. Hah? Julia, ada apa denganmu? Mari kita lihat.
Kau meninggalkanku sendiri dan pergi ke prom dengan Katie? Oh, itu. Aku sudah melihat Katie menungguku saat aku datang. Dia bilang kau sudah pergi ke prom bersama teman-temanmu. Aku mencarimu kemana-mana. Aku terus memikirkanmu sepanjang pesta. Astaga, Katie sudah bertindak terlalu jauh. Bahkan Danielku yang malang ini harus menerima tipuan bodohnya. Sayang, apa yang harus kulakukan untuk membuatmu merasa baikan? Bagaimana kalau jalan-jalan? Kita habiskan akhir pekan ini bersama, berdua saja. Jujur, yang kubutuhkan adalah suara manis Daniel untuk mengusir kemarahanku. Aku suka itu. Aku sangat muak dan lelah berada di rumah mimpi buruk ini. Bersama Daniel, rasanya menakjubkan. Setelah 2 jam lamanya berkendara, kami berhenti di pom bensin untuk beristirahat. Dan dia menyuruhku mengambil apapun yang ku mau. Trip ini aku yang bayar. Aku harus menebusnya untuk tuan putriku ini, ya kan? Oh, bagaimana ku dapatkan cowok luar biasa ini? Ku jejali mulutku dengan camilan sambil menunggu Daniel balik dari kamar kecil. Kenapa dia lama sekali? Tepat saat aku akan melangkah keluar mencarinya, kasir menghentikanku. Saya minta maaf Nona, Anda belum bayar itu. Juga, teman Anda meninggalkan ini untuk Anda. Lalu dia memberiku setumpuk kertas, salah satunya catatan berisikan, kejutan, anggap ini pelajaran hidup pertamamu sayang, jangan mudah tertipu. Kalau kau tanya kenapa kau pantas menerima semua ini, tanya kakakmu tersayang Max. Dan aku menatap kertas-kertas yang lain. Nota pembelian, jumlahnya mencapai ratusan. Dia mengambil semua barang secara acak, termasuk 5 kotak Mountain Dew. Ini sungguhan? Bagaimana bisa cowok yang sangat kucintai beberapa saat lalu? Aku hampir saja putus asa. Tapi pertama aku masih harus bayar tagihan yang sangat besar ini. Oh Tuhan, dari mana aku dapat uang untuk semua ini? Apa baiknya aku telepon keluargaku minta bantuan? Tidak, tak mau. Aku sudah bisa dengar bentakan Max, lalu omelan orang tuaku, dan tatapan sinis Katie. Dan begitulah kumohon ke pemilik toko untuk membiarkanku kerja di sana untuk bayar tagihan itu. Dan itu tak terlalu buruk, hanya saja aku terus mengacau. Paling tidak aku tak harus pulang. Aku salah pakai mesinnya, jadi lantainya dipenuhi es gula. Kujatuhkan penyangga kacamata hitam saat bersih-bersih dan terus saja salah hitung kembalian. Ini bencana, mungkin jika aku lebih memperhatikan pelajaran matematika tak akan jadi seburuk ini. Ku coba semua, tapi yang kulakukan hanya membuat lebih banyak masalah daripada mengembalikan uang. Akhirnya mereka mendepakku keluar. Dan sekarang yang bisa kulakukan adalah duduk di halte terbengkalai ini, tak tahu harus pergi kemana atau mencari siapa. Memikirkan tentang kehidupanku dengan keluargaku sebelumnya membuatku menangis. Andai saja, tiba-tiba mobil yang tak asing berhenti di depanku. Ayah, Julia, di sini kau rupanya. Semua orang panik mencarimu. Aku sangat lega kau baik-baik saja. Kenapa kau menakuti kami seperti ini? Aku minta maaf ayah, menari adalah satu-satunya minatku, tapi aku tahu ayah tak akan menerimanya. Tidak, Julia, aku tak akan menghentikanmu mengejar apa yang kau sukai. Aku dulu berpikir kau hanya membuat alasan karena malas. Tepat pada saat itu, mobil lain menepi. Itu Max, ibuku, dan bahkan Katie. Apa yang kau lakukan? Jika kau terus bertingkah seperti ini, ibu dan ayah akan mendepak kita. Max, kenapa kau bahkan berpikir seperti itu? Max melepaskanku kemudian dengan ragu berkata, aku tahu ayah sungguh serius soal pendidikan. Jadi aku selalu berusaha yang terbaik di sekolah. Aku dan Julia hanyalah anak angkat, jadi... Sebenarnya aku juga anak angkat. Aku pernah tak sengaja dengar ini dari ibu dan ayah. Jadi sejak itu aku selalu takut mereka akan menyayangi Julia lebih dariku dan mendepakku. Oh sayang, itu benar. Kami mengadopsi kalian bertiga. Itu tak mengubah apapun. Kalian adalah anak-anak kami dan kami menyayangi kalian semua. Dan hanya berharap kalian menyayangi dan menjaga satu sama lain. Wah, ini terlalu berat untuk diterima. Emosiku campur aduk dan kau tak tahu apakah harus tersenyum atau menangis. Rahasia hanya membuat kita saling salah paham. Jadi mulai sekarang kita tak saling menutupi apapun, oke? Karena itu, maafkan aku sayang. Izinkan aku memberitahumu satu rahasia terakhir yang selama ini kupendam sendiri selama bertahun-tahun. Ternyata ibu angkatku adalah mantan pacar dari ayahku dan Max. Setelah orang tua kami meninggal, dia menawarkan diri untuk membawa kami. Ayah angkatku tak tahu cerita di baliknya, dan dia hanya tahu soal mantan pacar ibu angkatku yang seorang penari profesional. Ibu sangat khawatir kalau ayah akan tahu soal identitas asliku dan kakakku, dan akan marah, jadi ia berusaha keras untuk menyembunyikan bakat menariku. Tapi ia tak pernah mengira suaminya sebaik dan sepengertian ini. Jadi semua masalahku sudah terselesaikan dan kedamaian keluarga kembali pulih. Oh astaga, aku rindu sekali dengan rumah. Tapi sekarang bukan saatnya kembali. Kami 3 bersaudara punya satu tugas penting, mengungkap Daniel. Apa kalian bisa percaya kalau Daniel ternyata dulu sahabat kakakku di sekolah lamanya? Daniel salah paham dengan kakakku. Jadi saat Max menjauhinya, dia merasa seperti orang bodoh dan mulai menyebabkan masalah untuk Max. Itulah kenapa Max pindah sekolah tapi Daniel mengikutinya ke sana. Tahu Max sangat menyayangi kedua adiknya,
Dia terang-terangan mendekati kami berdua dan memainkan tipuan untuk membuat kami saling benci. Setelah saat di kantor polisi, Max cerita ke Katie soal ini dan berencana untuk mengekspos Daniel. Kami temukan teman Daniel saat ini dan mengundangnya bertemu di rumah makan. Dan kami memberitahunya semua yang telah dilakukan olehnya. Tak perlu disebutkan, dia sangat marah hingga membenci Daniel dan mengekspos wajah aslinya ke seluruh sekolah. Menghadapi rentetan kritik, Daniel jadi takut dan minta maaf pada kami bertiga dan janji untuk menebusnya. Nah, sekarang karena aku punya keluarga yang bahagia, dengan bebas bisa kukejar impian menariku. Apalagi yang kuperlukan, hanya melihat Daniel yang tunduk padaku sudah cukup membuatku puas.